Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Vicky Gabriela Desianti. Saya Nabila Josi. Saya Rizka Binti Mulia. Saya Umi Nur Aisyah. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu organisasi, yaitu Sekolah Minggu GBI Villa Citra, untuk menyelesaikan tugas kami, yaitu tugas manajemen perubahan. Oke, halo Kak, perkenalkan nama aku Desi, aku dari Universitas Lampung. Jadi aku dapat tugas nih untuk mewawancarai suatu organisasi tentang manajemen perubahan. Nah, dari kelompok aku itu memilih untuk ngambil Sekolah Minggu GBI Villa Citra. Nah, jadi aku ada beberapa pertanyaan, aku minta tolong untuk kakak jawab menurut pendapat pribadi kakak. Oke, kita mulai aja ya kak. Oke. Yang pertama, peran kakak di Sekolah Minggu ini tuh sebagai apa sih kak? Oke, sebelumnya mungkin aku kenalan sedikit ya. Jadi nama aku Rani. Jadi peran aku di Sekolah Minggu ini adalah sekarang udah jadi kakak Sekolah Minggu. Gitu. Oke. Berarti sejak kapan sih kakak jadi guru Sekolah Minggu atau pelayanan di sini kak? Oke, mungkin untuk menjadi kakak ini kan butuh beberapa tahap ya. Mulai dari saya dulu jadi anak yang dilayani, kemudian nanti naik tingkatan menjadi kakak kids leader atau pendamping anak-anak, kemudian baru menjadi kakak Sekolah Minggu. Kalau misalnya ditanya sejak kapan, sebenarnya saya udah aktif pelayanan itu sejak saya kecil gitu ya. Tapi pelayanan simple, contohnya nari atau singer. Terus mulai dari kecil itu ternyata potensi saya tuh dilihat oleh kakak Sekolah Minggu sebelumnya, dan diajakin lah waktu itu dari SD naik ke SMP dan dicoba untuk belajar jadi kakak kids leader sampai dengan kakak kids leader itu ya udah sampai SMA lah ya gitu. Kemudian baru setelah SMA, akhir-akhir SMA lah ya, itu udah jadi kakak Sekolah Minggu, dimana kakak Sekolah Minggu itu kita udah bisa bawa sharing, bawa firman untuk anak-anak. Berarti prosesnya lama juga ya kak? Iya, dan betul. bisa dibilang bertahun-tahun banget ya kak? Iya, betul sekali. Oke, sekarang aku mau nanya nih kak, menurut kakak tuh apa aja sih tantangan sama masalah-masalah yang ada di Sekolah Minggu ini? Yang kira-kira jadi urgensi gitu di Sekolah Minggu ini? Oke. Iya, jadi memang punya beberapa agensi ya di kita di sini. Seperti kita ketahui bahwa nggak banyak gitu yang mau jadi kakak Sekolah Minggu. Karena kan orang mikirnya kan nggak digaji, tapi kita mengeluarkan banyak energi dan waktu lah, sukarelawan lah ya kak, gitu, untuk anak-anak di sini gitu. Jadi yang paling utama adalah keterbatasan tenaga kerjanya atau kakak Sekolah Minggunya gitu. Jadi kan dari kita sendiri itu sering merasa kewalahan gitu ya. Kalau misalnya ada suatu acara terus pembagian PJ dan lain sebagainya itu kurang anggota, jadi nggak sedikit pun di dalam pelayanan kita double job gitu. Oh iya, double job itu maksudnya gimana tuh kak? Maksudnya kayak untuk kita pelayanin kan punya bagiannya, misal di bagian worship atau bagian worship leader ya. Worship leader. Terus ada juga nanti yang kan bawa firman Tuhan. Terkadang di waktu yang bersamaan setelah worship leader itu lanjut ke firman Tuhan gitu. Oh, jadi non-stop ya kak? Jadi kadang pun itu nggak maksimal ya dalam kita melakukan pengajaran ke anak-anak seperti itu. Tapi karena keterbatasan inilah gitu ya yang membuat kita harus jauh menyiapkan energi kita gitu. Kemudian untuk itu dari segi tenaga kerja, kemudian terdapat juga kurikulum kita lumayan susah carinya ya gitu, karena hampir tiap tahun tuh beda-beda dan sumbernya pun tidak jelas dari satu sumber gitu. Kemudian kalau menurut kakak masalah-masalah tadi itu mempengaruhi nggak sih kualitas kita kualitas guru Sekolah Minggu dalam mengajar adik-adiknya? Menurut saya sangat mempengaruhi. Kenapa tuh kak? Karena yang saya sebutkan tadi itu adalah sebuah pendukung ya terjadinya suatu
pelayanan ya, walaupun mungkin ini kan sebutan pelayanan tapi kan kita juga organisasi gitu ya. Jadi kayak keterbatasan kurikulumnya, terus fasilitas-fasilitas lain itu adalah salah satu beberapa faktor pendukung dari pelayanan di sekolah minggu ini gitu. Jadi kalau misalnya faktor-faktor tersebut itu tidak tercukupi atau tidak terpenuhi, itu membuat kegiatan itu kurang efektif dan maksimal menurut saya. Oke. Nah, dari rangkuman tadi ya Kak, masalah-masalah itu kan katanya Kakak sangat berpengaruh juga kan sama kualitas dalam mengajar. Nah, menurut Kakak apa sih alasan utama masalah itu bisa terjadi Kak? Masalah-masalah itu bisa terjadi, alasan utamanya itu sebenarnya kenapa? Oke, mungkin kalau dari kita ya, kita kan tipikal organisasi yang kurang brandingnya ya. Jadi kalau yang pertama permasalahan kurangnya tenaga itu karena mungkin dari kitanya kurang nge-branding, jadi kayak orang lain kurang tertarik untuk melayani sekolah minggu gitu. Dan kurang motivasi kurang gitu. motivasi, terlebih istilahnya pelayanan sekolah minggu ini pelayanan di balik layar ya, bukan kayak pelayanan di panggung yang dilihat banyak orang, tapi di sini pelayanan yang paling capek istilahnya gitu. Mungkin di bagian itu sih. Dan kualitas ininya kali ya, kurikulumnya kita juga agak kesusahan. Oke. Nah, jadi menurut Kakak nih ya sebagai guru sekolah minggu, apalagi Kakak kan udah lama banget nih, upaya apa sih yang udah dilakuin di organisasi ini untuk untuk menanggulangi masalah-masalah itu, Pak? Oke, sebenarnya udah ada beberapa upaya ya untuk menanggulanginya. Contohnya dari kita udah berusaha untuk buat video pengumuman rekrutmen di gereja umum supaya mereka juga tahu, oh ternyata kita sedang membutuhkan orang untuk sekolah minggu seperti itu. Kemudian untuk masalah kurikulum ya tetap kita atasi dengan cara ya mungkin kita hanya ambil dari internet itu sumbernya. Nah, kemudian untuk fasilitas dan sebagainya kita kan di bawah naungan ibadah umum gitu ya, ibadah utamanya. Jadi untuk fasilitas kita udah berusaha untuk memberikan keluhan lah istilahnya ke pimpinan kita. Oke. Nah, ini kan tadi yang kayak aku bilang, ini kita membahas tentang manajemen perubahan ya Kak. Menurut Kakak kira-kira kalau ada perubahan yang harus dilakukan di sekolah minggu ini, perubahan dari segi apa sih yang harus dilakukan, yang urgensi gitu, apa yang kira-kira menurut Kakak harus diubah? Yang harus diubah adalah sistematika kita di sekolah minggu kali ya. Mungkin karena kita ini kan istilahnya turun temurun ya, jadi kinerja kita itu turun dari atasan dan kayak dari pimpinan kita mungkin belum seberapa berani untuk mengambil langkah yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya gitu. Padahal dari pimpinan tertingginya, padahal itu harusnya bisa lah dicari solusinya seperti itu. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan yang memang kesannya kita takut keluar dari zona nyaman. Oke. Menurut Kakak apa sih hambatan terbesar dalam mau melakukan perubahan ini? Hambatannya kira-kira? Hambatan terbesar adalah secara internal, mungkin adalah rasa juang dari teman-teman di organisasi ini ya, maksudnya di sekolah minggu ini gitu ya. Jadi mereka mungkin udah merasa di zona nyaman, padahal ini tuh perlu diperbaiki, tapi dari mereka itu nggak ada niat untuk bergerak gitu loh. Jadi kayak masih terbiasa ya Kak. Kita terbiasa dengan hal seperti itu. Oke. Menurut Kakak tuh kira-kira seberapa penting sih perubahan yang harusnya dilakukan oleh sekolah minggu ini? Penting banget menurut saya, apalagi kan kita kan sekolah minggu ini ya, kita ngikut arus globalisasi istilahnya. Orang-orang semakin canggih, kayak teknologi juga semakin canggih, sedangkan kita tuh dalam pengajaran pun, kurikulum kita tuh menurut saya masih kurang memanfaatkan teknologi yang ada, masih banyak konvensional dari kertas dan sebagainya gitu. Gitu sih. Oke. Berarti kalau bisa kita simpulin di sekolah minggu ini sebenarnya sudah ada kesadaran ya Kak untuk sebenarnya mau melakukan perubahan. Tapi setiap kali mau melakukan perubahan itu ada saja yang hambatannya gitu ya Kak. Benar. Oke, mungkin segitu aja Kak wawancara dari aku.
Makasih udah meluangkan Oke. waktu. Thank you, Iya, Kak Rani. sama-sama. Selamat siang Kak. Selamat siang. Sebelumnya kenalin kami dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi di sini kami ingin mewawancarai kakak-kakak mengenai sekolah minggu GBI Pilar Citra ini. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih Kak. Nama aku Bella, di sini aku sama teman-teman aku. Nama aku sendiri Minder Aisyah. Dan kakaknya? Oke, nama aku di sini. Aku di sini nama adik-adik aku, adik-adik sekolah minggu. Nama aku Daniel. Kenal ya. Mungkin mulai aja Kak ya, aku mau nanya nih, kakak ini udah sejak kapan, udah berapa lama gitu bergabung di sekolah minggu ini? Kalau aku sih, aku udah dari kecil sebenarnya sekolah minggu di sini. Tapi untuk pelayanannya, aku dari kelas 2 SMA. Jadi kalau dihitung itu udah sekitar 6 tahunan. Udah cukup lama ya Kak ya? Kalau dari kakaknya? Kalau saya sudah bergabung dari 3 tahun, tapi sampai dengan SD saya putus dan kelas 2 SMP saya baru bergabung lagi di sekitar 3 tahun. Oh iya. Dari kakak? Kalau ke sini saya udah dari kecil terus. Terus saya udah dari kecil itu udah dua sama kak. Cukup lama banget ya Kak ya? Terus peran kakak nih di sini sebagai apa sih Kak? Oke, kalau peran aku sendiri itu aku sebagai guru sekolah minggu di sini. Aku sebagai pelatih juga, pelatih modern dance dari anak-anak sekolah minggu. Aku juga sebagai pelatih vokal grupnya anak-anak sekolah minggu sendiri. Kalau saya hanya sebagai siswa. Kalau aku jadi segera juga karena aku memberi jajan untuk melatih adik-adik dance. Berarti di sini ada urutannya itu nggak sih? Misalkan dari siswa nanti jadi usaha gitu. Ya, benar ada. Jadi urutan tertinggi itu ketua sekolah minggu kami, yang namanya Om Bambang. Lalu di bawahnya ketua sekolah minggu itu ada kakak koordinator. Nah, kakak koordinator itu kalau ibarat kata kayak wakilnya gitulah. Nah, selanjutnya di bawah kakak koordinator itu ada koordinator tiap kelas. Jadi di sekolah minggu ini itu ada 4 kelas. Yang pertama itu kelas anak-anak balita yang sampai TKB. Lalu kelas kedua itu ada kelas SD kecil itu dari 1 sampai 3. Lalu kelas ketiga itu ada kelas 4 sampai 6. Lalu yang terakhir itu ada kelas remaja. Remaja SMP Sampai SMA. Berarti tuh ini seperti sekolah-sekolah biasa gitu kan, ada kayak naik kelas urutan gitu ada ya? Iya benar. Nah, di bawah kelas tadi kalau koordinator kelas itu ada guru sekolah minggu. Guru sekolah minggunya itu juga dibagi, lalu di bawah, sebenarnya nggak di bawah sih, itu lebih tepatnya kayak sebenarnya setara, cuma mereka ada kids leader itu bisa dibilang mereka kelas sekolah minggu juga, cuman mereka ini masih di tahap pelatihan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan udah remaja itu bisa jadi kids leader tuh jadi guru gitu ya Kak? Betul kan. Dari peran-peran kakak ini, apa sih tantangannya di sekolah minggu ini? Oke, kalau dari aku ya, tantangan aku dalam jadi guru sekolah minggu ya, banyak sih sebenarnya tantangannya. Yang pertama itu tantangannya itu ada pastinya anak-anak kecil ya. Kan kita berinteraksinya dengan anak kecil, karena kita mengurus satu anak kecil aja itu susah gitu kan. Tapi ini kita bertemu dengan bisa dibilang belasan anak, bahkan kadang bisa sampai 20 gitu kan. Itu tantangan terbesarnya sih menurut aku. Itu guru di sini kira-kira ada berapa sih Kak? Dulu di sini itu kalau yang aktif banget ya, yang aktif banget itu ada sekitar 20-an sih, 20 atau 22. Kalau siswa satu kelas itu satu sekolah itu ada berapa siswa? Rata-rata ya, kalau rata-rata kan itu nggak nentu juga ya setiap minggunya, itu bisa belasan sampai 20-an juga. Cukup banyak ya. Jadi gurunya harus ekstra. Jadi ekstra. Betul.
jadi tantangan-tantangan tadi tuh munculin masalah-masalah nggak kak? Munculin masalah yang gimana tuh maksudnya? Misalnya kayak jadi gak kondusif gitu loh. Oh iya, kalau menurut aku sih pasti ya, Iya. karena cut dulu ya, sorry. Ini mereka nggak ditanya Nanti tantangan. tantangan setelah Nanti. tantangan masalah nanti lanjut kayak Oh ya udah, oke dulu, bentar, lanjut nanya tadi dulu. Tapi kalau nanya tantangan dan masalahnya, terus baru nanya masalahnya itu, nanyain kegiatannya nggak ada. Harusnya ini tantangan dan masalah temennya. Atau sih itu makanya aku bilang tantangan sama Iya. jadi Jangan ketawa. langsung Sobat tadi. nggak boleh. Nggak apa-apa. Oke, tadi kan mau beli. Udah sih sebenarnya. Oke kak, jadi tantangan yang kakak sebutin tadi itu memunculkan masalah-masalah nggak di sini? Kalau masalah-masalah sebenarnya sih nggak bisa dibilang masalah juga ya, karena pelayanan itu kan tergantung niat kita. Jadi kalau kita menganggap itu masalah kayaknya nggak etis ya. Mungkin tantangan itu sebagai apa ya, bahasa halusnya adrenalin mungkin. Iya, itu bisa dibilang kayak gitu, dan jadi harus lebih sabar aja sih gitu. Jadi tantangan itu lebih menantang gitu, tantangannya tantangan banget. Ya, bisa dibilang gitu. Jadi masalah-masalah tadi itu menurut kakak mempengaruhi nggak dari untuk kualitas belajar mengajar di sini? Sebenarnya itu tergantung dari kakak sekolah minggunya kayak mana ya. Cara menanggapi adik-adiknya gimana. Kayak misalkan kalau adik-adiknya ribut nih, tapi kakak-kakaknya emosi. Nah itu kan otomatis akan menjadi suatu masalah yang besar ya, apalagi kan anak-anak itu bukan anak kita gitu loh. Dan kita marahin anak orang, jadi kayak itu pasti akan menimbulkan masalah. Jadi itu tergantung gimana cara kakak-kakaknya menanggapi adik-adiknya itu gimana sih kalau dari aku. Jadi itu tuh semua tergantung kakaknya menghandle adik-adiknya lah Iya, ya. betul. Jadi itu bisa jadi masalahnya tuh bisa berakibat mempengaruhi kualitas belajarnya atau enggak itu tergantung kakaknya. Betul. Kalau yang ringannya nih, aku tantangan sebagai siswa. Kalau dari saya tantangan terbesar saya itu hanya di transportasi saja. Karena transportasi juga di rumah terbatas dan saya kalau misalnya harus naik transportasi kadang lewat dari jam yang sudah ditentukan untuk datang ke sekolah. Kalau kadang tadi kelasnya yang apa? Nah, semakin Yang kelas aja. Jadi karena nggak ada transportasi itu termasuk juga jadi masalah ya buat kakak ya sebagai kakaknya. Itu mempengaruhi kualitas belajar kakak nggak kira-kira? cukup signifikan karena jarang datang berarti sering kelewatan materi. Tapi kalau misalnya ada yang disampaikan, mungkin saya bisa tanya teman apa yang disampaikan, saya masih bisa belajar dari rumah. Kalau tantangan sendiri, tantangan sebagai siswa. Kalau dari aku tantangan terbesarnya sebagai presiden biasanya dari kehadiran anak-anak yang misalnya presiden juga. Oke, jadi sebenarnya kalau bisa disimpulin ya, sebenarnya masalah kami ini semuanya berkaitan. Ya, jadi kayak awal mula masalahnya itu karena tidak ada transport nih dari keadaannya. Dari si Daniel bilang nggak ada transport. Nah, otomatis kalau nggak ada transport, kakak-kakaknya itu juga kan kadang nggak bisa datang atau kadang telat gitu kan. Nah, kayak misalkan kita harus nungguin orang tua dulu, jadi otomatis kita akhirnya telat. Itu kan akan mempengaruhi tuh, mempengaruhi datangnya jam berapa juga itu akan mempengaruhi badan kita juga kan jam berapa. Terus kalau dari kakak tadi apa? Kalau dari aku tadi itu kehadiran. Oke, kehadiran. Nah, karena kakak-kakaknya nggak hadir, otomatis ngaruh ke adik-adiknya nih. Ngaruh, jadi akhirnya kurang orang untuk membantu adik-adiknya gitu, untuk
ngurusin adik-adiknya. Itu jadi masalah kami ini sebenarnya bisa dibilang satu kesatuan. Awal masalahnya itu karena apa? Ya, karena transportasi. Jadi penyebab utamanya berarti transportasi. Kemudian Karena transportasi akhirnya orang-orang yang nggak datang, adik-adiknya nggak datang, akhirnya ngaruh nih ke adik-adiknya yang harus kita urus gitu. Jadi kurang orang ibaratnya. jadi menurut jadi setelah masalah-masalah tersebut terjadi, upaya dari kakak-kakaknya sendiri nih untuk mengatasi masalah tersebut tuh gimana aja? Sebenarnya nggak banyak yang bisa dilakuin ya, karena kan pelayanan ini kayak yang tadi aku bilang, pelayanan itu kan semacam sukarelawan ya, Sukarela. Iya, secara sukarela. Jadi itu tergantung niat dari kita masing-masing. Jadi yang bisa dilakukan oleh kakak-kakak ini ya cuma memberikan dorongan aja supaya mereka kayak, oh ayo kita pelayanan, ayo kita sekolah minggu, Motivasi. betul, memberikan motivasi aja untuk sekarang. Sebentar kan? Pinter-pinter lama aja yang ngekat ini ya. Siapa yang kayak gitu? Siapa ya sih? Aku nggak terima kasih. Udah. Nah dari kondisi yang ada nih, menurut kalian ada nggak perubahan yang sebaiknya tuh dilakuin di sekolah minggu? Dari apa dulu Bu? Kalau perubahan yang bisa dilakuin itu mungkin bisa dengan menambah orang atau menambah niat lagi untuk bisa datang ke gereja dengan caranya mereka bisa rutin atau apa gitu. Kalau saya sih lebih fleksibilitas atau apa? Jadi cari waktu yang lebih fleksibel lah ya supaya bisa menyesuaikan dengan jadwal kakaknya juga. Berikan sih. Boleh dulu pertanyaannya tadi kayak gimana? Dari kondisi yang ada, menurut kamu ada nggak perubahan yang sebaiknya tuh dilakuin di sekolah ini? Kalau perubahan kayak perubahan mungkin lebih ke budaya ya, budaya yang udah lama banget tertanam nih, kayak sebenarnya nggak cuma di sekolah minggu aja ya, mungkin budaya ini di organisasi-organisasi lain atau di tempat-tempat lain mungkin juga masalahnya sama ya, itu masalah waktu, ketepatan waktu. Kayak masalah telat itu kan biasanya udah jadi kebiasaan banget ya buat orang-orang. Nah itu sih menurut aku yang harus diubah, masalah ketepatan waktu dan masalah motivasi untuk orang-orang yang pelayanan. Nah dari perubahan itu apa tantangan terbesar buat waktu berbeda? Kalau menurut aku kurangnya motivasi dari sifat sendiri. Jadi bisa dibilang kalau kita tidak termotivasi itu juga bisa jadi tantangan ya Kak buat melakukan perubahan itu. Kalau aku sebenarnya benar sih kata Arta, kayak kamu mau berusaha merubah segimanapun, kalau diri kita tidak termotivasi itu kan pasti akan sulit ya untuk Tidak berubah. ada niat. Kayak budaya mau diubah gimana pun kalau memang nggak ada niat nggak akan bisa berubah. Nah jadi pertama-tama sih emang harus dari diri sendiri dulu yang harus kita motivasi untuk melakukan perubahan dari perubahan budaya ini gitu sih. Kalau misalkan perubahan ini kan tadi kan gurunya tuh sedikit gitu ya maksudnya ya, itu proses rekrut guru tuh gimana sih Kak? Oke, jadi proses rekrutmen guru itu mungkin bisa kayak Arta juga. Jadi misalkan dia aktif nih udah dari kecil dari di sini sekolah minggu di sini. Terus pas dia udah gede, udah mulai masuk SMA, baru Masuk nih kelas remaja. masuk kelas remaja itu kita tarikin, ayo kita motivasi untuk dia mau pelayanan. Berarti dari guru-guru ada itu nggak melihat potensi dari siswa-siswanya gitu ya Kak? Iya, nah sebenarnya nggak cuma itu aja sih caranya. Sebenarnya kami kalau misalkan ada proses rekrutmen juga itu biasanya itu udah lama banget sih sebenarnya nggak kami lakukan karena mungkin ada beberapa kendala juga.
Itu biasanya kami akan pasang kayak pengumuman gitu bukan pamflet, jadi kayak video pengumuman gitu di gereja umum. Itu setiap hari Minggu biasanya akan diputar video gitu. Nah di situ biasanya akan ada isinya itu pengumuman. Nah biasanya kalau misalkan kami mau ada proses rekrutmen, kami akan pengumumin di situ. Jadi kalau dari orang yang memang nggak sekolah minggu juga mau pelayanan, nggak apa-apa, silahkan gitu. Jadi terbuka untuk umum. Betul. Dari kalian, mulai dari 1 sampai 5, seberapa siap sekolah minggu ini buat Dari aku nilainya tadi skalanya ya, nilainya skalanya 1 sampai 5 ya. Kalau menurut aku sih untuk sekolah minggu ini masih di angka 3 ya, karena kayak yang tadi aku bilang masih terbawa budaya. Jadi dan niat-niat dari orang-orangnya juga itu masih belum termotivasi lah untuk berubah gitu. Berarti dalam kata lain masih nyaman dengan budaya yang lama ya? Iya, benar banget. Kalau kamu sendiri? Kalau dari saya sih mungkin nilai 3 dari 5, karena sepanjang saya ikut sekolah minggu belum ada perubahan dan memang lumayan dari sekitar. Kalau dari saya sebenarnya saya mencoba karena memang saya masih banyak yang belum mempunyai niat yang baik. Maksudnya niatnya itu belum kuat untuk selalu datang. Tapi menurut kakak sendiri di perubahan ini penting nggak? Pastinya penting ya, karena kalau bisa dilihat dari kita yang dulu, generasi kan berubah ya, otomatis ketertarikan orang-orang juga tuh beda, ketertarikan anak-anak tuh beda. Nah kalau bisa dilihat itu makin lama tuh makin sedikit gitu loh anak yang mau sekolah minggu, mungkin karena dari kakak-kakaknya kurang inovasi atau gimana gitu kan. Makanya kayak yang tadi aku bilang memang harus ada perubahan, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman juga supaya orang-orang adik-adik ini tertarik juga untuk bisa sekolah minggu. Berarti dengan tidak adanya perubahan ini membuat titik jenuh ya kak ya? Iya, cukup ada di titik jenuh sih saat ini. Kalau sebagai siswa kak Daniel ini merasa jenuh tidak? Rasa bosan gitu. Iya. Kadang merasa jenuh. Terus mengapa tidak berani speak up? Kalau merasa jenuh gitu? Karena saya juga seperti itu. Seperti itu bagaimana? Karena saya juga bagian Dari budaya itu, dia masih terbiasa dengan budaya. Oh berarti dengan kata lain masih terlalu nyaman ya untuk berubah. Sebenarnya mungkin bukan cuma karena itu ya, bukan nggak berani speak up. Cuma memang mungkin dari kakak-kakak sekolah minggunya, dari kakak koordinatornya atau yang lain itu juga masih belum sadar akan perubahan ini. Mungkin sudah ada perasaan ingin merubah, tapi memang ada beberapa kendala yang membuat kita tuh masih terhalang gitu loh, masih belum bisa untuk berubah. Tapi dengan tidak adanya perubahan ini, kakak-kakak sekalian nyaman? Dibilang nyaman sih enggak sebenarnya ya, kayak sebenarnya udah ada dorongan mau berubah, cuma setiap kali mau merubah sesuatu ada aja penghalangnya yang bikin ya udah nanti dulu deh, nggak bisa sekarang gitu. Kalau lagi, kakak sih lupa lagi, boleh nanya. Kalau semua tanya kita, Kesebut penuh ya. ini seperti udah ditemukan. Oke, berarti dapat kita simpulkan tuh bahwasanya kakak-kakak sekalian masih nyaman dengan budaya-budaya yang lama, sehingga untuk melakukan perubahan itu masih apa ya? Masih ada penghalangnya. Masih ada penghalang. Dan Sebenarnya diharapkan untuk kedepannya sih akan terjadi perubahan ya. iya. Tapi tentunya nggak bisa secara langsung cepet gitu ya. Jadi memang harus ada tahap-tahap
Iya betul sekali Kak. Kalau melakukan perubahan juga harus ada tahapan kan. Betul. Sekian wawancara yang Ya. akan Sekian wawancara dari kami. Makasih banyak ya Kak udah meluangkan waktu buat diwawancarai. Oke, kakak-kakaknya keren banget ini. Walaupun dengan keterbatasan tetap semangat ya. Walaupun ngajar banyak banyak tantangan. banyak tantangan, ngajar satu kelas rame anak satu sendirian juga Pasti masih orang oke. yang anak kecil itu susah banget ya. Iya, itu kayaknya sabarnya tuh di luar batas sih Kak. Kalau saya sendiri kayaknya udah nggak sabar sih ya. Emosian ya. Oke. Sekian, terima kasih ya Kak. Iya, terima kasih.